Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya, Firdaus Elmainuri. Dan Saya Kajito El Kayani. gimana kabarnya Mas Kajito? Alhamdulillah, lama kita nggak Lama nongol. kita nggak nongol ini. Sudah sekitar 2 atau 3 minggu ya. Hampir sebulan ya. Hampir sebulan ya. Mas, belakangan ini kan lagi ramai nih isu perang soal Iran dan Israel ya. Tapi hari ini kita tidak akan bahas itu. Jadi hari ini kita akan bahas soal penyegelan ya. Jadi di Ciamis itu ada salah satu gerai Alfamart yang disegel paksa ya, oleh MUI dan masyarakat setempat. Alasannya karena di situ menjual produk-produk yang pro Israel. Jadi akhirnya disegel. Ya. Gimana nih menurut Mas Kajito melihat fenomena seperti ini, Mas? Sebenarnya ini kan bukan fenomena baru ya. Ada sekelompok orang konservatif, sebenarnya nggak banyak ya. Tapi di kantong-kantong tertentu ya, contohnya di Ciamis itu cukup banyak ya, kemarin saya lihat videonya, yang ingin memboikot produk-produk yang disinyalir memberikan dukungan pada Israel gitu ya. Dan yang diboikot, bahkan bukan memboikot di sana, dia menyegel. Jadi Alfamart. ditutup paksa kan? Disegel paksa Alfamartnya. Tapi itu katanya sih Mas, menurut info yang beredar, penyegelan itu tidak berlangsung lama karena setelah itu ada semacam aparat. Ya, enggak ada aparat, kemudian ada apa istilah negosiasi lah. Seperti itu. Ya saya kira bahkan nggak perlu negosiasi karena itu melanggar hukum gitu loh. Itu aparat tinggal tegas saja, berani nggak? Tapi aparat kan pertimbangannya banyak ya. Ini bukan soal berani atau enggak, tapi mereka mempertimbangkan, mereka kan perlu dukungan massa juga. Nah, kalau lawan langsung ke massa kan ya berabe juga kan. Nah, tapi apapun itu, langkah itu kan motornya MUI ya, MUI Ciamis. Ya. Nah makanya apapun yang dilakukan mereka dengan menyegel itu udah salah. Kalau mereka sekedar aksi-aksi boykot, nah itu dilindungi undang-undang kan. Mereka demo, hanya demo aja kan? Demo aja, itu masih oke lah, masih dilindungi undang-undang. Tapi kalau sudah mengerahkan massa memboikot, nah, itu nggak benar, itu melanggar hukum. Dan saya heran kenapa nggak ditangkap aja. Ya mungkin karena pemuka agama tadi ya, karena dia MUI kan. Jadi, begini Mas, kalau menurut pengurus MUI Raja Desa itu ya, Kiai Titing Kamaluddin Barisi, dia bilang begini bahwa aksi ini itu adalah bentuk implementasi dari fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 ya, tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Jadi ini sebuah bentuk implementasi dari fatwa MUI itu, Mas. Ya, yang pertama adalah fatwa itu kan pendapat ya. Fatwa itu opini. Saya beropini, Mas Firdaus beropini, namanya fatwa ya, secara istilah begitu. Nah, makanya ketika kita menganggap fatwa itu sebagai opini, dia nggak punya beban hukum di Indonesia ini. Karena yang pertama kita bukan negara Islam gitu. Yang kedua, MUI itu ormas. Sama kayak NU, sama kayak Muhammadiyah, sama kayak ormas-ormas keagamaan yang lain. Jadi mereka nggak punya kewenangan untuk mengomandoi umat Islam di Indonesia. Siapa MUI? Gitu. Dia nggak punya hak untuk itu. Mereka kan selama ini merasa bahwa mewakili umat Islam. Umat yang mana? Jamaah yang mana? Gitu kan. Karena kan jamaah banyak nih firqohnya di Indonesia ini. Jamaah yang mana diwakili oleh MUI? Nggak ada gitu loh. Kalau Muhammadiyah jelas ada jamaahnya. NU jelas ada jamaah. MUI jamaahnya mana? Nggak ada. Karena mereka ngambil dari jamaah-jamaah yang banyak itu diakui sebagai jamaahnya MUI. Sebenarnya nggak ada kan. Dan dengan begitu mereka nggak punya hak untuk mewakili umat Islam. Faktanya begitu ya. Makanya ketika MUI Ciamis itu mengatakan ini mengawal fatwa MUI, lah kamu siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Kamu nggak punya hak apapun. Kalau kamu beropini silahkan. Hakmu kan. Namanya opini Mas. Opini mendukung Palestina, memboikot produk Israel sah secara hukum gitu ya. Tapi ketika kamu menganggap itu sebagai pijakan untuk bertindak, untuk menyegel Alfamart, itu melanggar hukum. Itu harusnya dipenjara itu. Tapi anehnya nggak dipenjara, makanya
umat Islam konservatif itu kan norak-norak, Mas, dan angkuh-angkuh. Mereka merasa hukum tuh kalah sama mereka. Karena begini Mas, mereka juga ada yang bilang nih Mas di komentar-komentar itu bahwa aksi ini untuk menyadarkan umat Islam. Jadi biar umat Islam itu sadar bahwa produk apa saja sih sebenarnya yang dilarang, Ya. diboikot, biar mereka tuh aware gitu Mas. Ya, kalau kita ngomong produk itu kan, yang pertama isu ini kan sebenarnya rumor ya awalnya ya. Ada rumor yang mengatakan bahwa perusahaan anu memberikan sumbangan ke Israel gitu ya. Kemudian berkembang narasi bahwa perusahaan-perusahaan ini harus diboikot karena dia mendukung kekejaman Israel menindas Palestina. Kan itu awalnya kan. Yang pertama adalah kalaupun perusahaan itu memberikan sumbangan misalnya dalam bentuk apapun, atau perusahaan itu dimiliki oleh orang Israel ya, katakan begitu ya. Tapi kalau sudah beredar di dunia, di Indonesia misalnya, itu kan pegawainya orang kita ya, yang punya Alfamart itu juga orang kita kan, karena setiap toko itu sebenarnya franchise kan, itu diwakili perorangan gitu. Nah, kalau kita boikot, kalau kita tutup, kalau kita segel Alfamart misalnya, atau produk-produk tertentu lah nggak boleh diperjualbelikan misalnya, itu yang rugi malah masyarakat sendiri, umat Islam sendiri. Tapi kan begini Mas, 1% pun dari uang itu seumpamanya dari penjualan produk-produk itu kan Ya. dikhawatirkan takut dikirim ke Israel gitu loh, dan itu menjadi semacam alat untuk membunuh umat Islam yang ada di sana, kemudian dipakai. Jadi uang-uang yang disinyalir mendukung Israel, produk-produk yang mendukung Israel itu kemudian uangnya itu akan dipakai untuk membunuh umat Islam yang ada di Gaza. Ya, itu simplifikasi aja. Artinya gini loh, konflik Israel dan Palestina itu sebenarnya bukan konflik agama ya. Ini dulu, ini bukan tentang orang Yahudi membantai orang Islam. Ini konflik negara Israel menginvasi negara Palestina. Di negara Israel itu ada orang Islam, Mas, ada orang Kristen. Ya mayoritas memang Yahudi gitu loh. Di Palestina juga ada orang Kristennya, Yahudi mungkin nggak ada ya. Nah, kalau kita membaca ini, konflik di sana itu sebenarnya bukan konflik agama, tapi banyak orang yang menariknya sebagai konflik agama, kan gitu. Nah, dalam konflik politik ini, kalau ada pihak-pihak yang memberikan uang ke Israel, bukankah di sebaliknya juga demikian? Umat Islam juga banyak sekali yang telah menyumbang Palestina. Tapi kenapa sampai sekarang Palestina itu kok nggak berfungsi, nggak bisa memberikan perlawanan terhadap Israel? Itu dikembalikan lagi gitu loh. Artinya bahwa ketidakmampuan dalam melawan itu jangan sampai membuat kita membabi buta bahwa apapun yang ada afiliasinya dengan Israel kita boikot gitu kan. Kita tutup dan sebagainya gitu kan. Kebencian kita bahkan pada orang Yahudi yang anti pada Israel itu juga kita lupakan. Kita kan sering salah. Kita menganggap bahwa semua Yahudi itu setuju dengan Israel. Enggak. Yahudi Amerika itu nggak setuju negara Israel ada kok. Zionis itu nggak setuju mereka. Karena menurut keyakinan mereka, bangsa Yahudi itu ditakdirkan untuk berpisah-pisah, nggak membentuk sebuah negara. Tapi ketika Zionis Israel ada, dan orang Yahudi di Amerika menentang, ini nggak dilihat oleh orang-orang Islam konservatif. Jadi penjajahan Israel terhadap Palestina itu bukan perang agama. Itu ditolak juga oleh orang Yahudi sendiri, oleh orang Kristen. Ya meskipun ada sebagian orang Kristen yang mendukung Israel ya, karena ada nubuah dan sebagainya itu ya. Bahkan ada orang Islam, teman kita juga ada itu yang mendukung Israel gitu loh. Artinya dia melihat juga bahwa ini bukan konflik agama, ini konflik politik. Dan itu hak mereka. Gitu. Gini Mas, jadi ada yang bilang begini juga Mas, bahwa boykot ini salah satu perlawanan tanpa senjata. Jadi dari boykot dengan semakin banyaknya pemboikotan, aksi pemboikotan di mana-mana di Indonesia dan negara-negara lain, maka ini diharapkan nanti membuat Israel berhenti menyerang Gaza gitu loh, Mas. Tapi itu nggak efektif ya. Pada akhirnya aksi-aksi boykot ya, ini termasuk bagian dari cancel culture ya. Jadi menolak suatu produk itu menjadi sebuah gerakan gitu ya. Memang gerakan global sebenarnya. Saya tidak menganggap bahwa itu salah atau aksi boykot itu nggak bermanfaat. Pasti ada faedahnya kan, pasti ada dampaknya kan. Tapi kalau kita lihat ini kan seperti aksi musiman ya. Dulu pernah boykot Starbucks, boykot apalagi itu McDonald gitu banyak ya. Nyatanya apa? Nggak ada dampaknya kan.
Di kita ya, nggak tahu kalau di luar. Dampaknya mungkin bagi perusahaan itu, Mas. Apa itu? Jadi yang gerai yang menjual itu akhirnya kan sepi, bisa merugi kan kayak KFC dan Ya semacamnya itu itu. sesaat sesaat saja kan. Mhm. Artinya gini loh, orang-orang yang memboikot itu belum tentu kalau mengonsumsi produk tersebut. Jadi dampaknya di mana? Misalnya orang-orang konservatif, apakah mereka MUI Ciamis apa minum kopi Starbucks? Enggak. Kalau yang diboikot produk yang mendukung Israel, misalkan dulu ada kabar Starbucks dukung Israel, Mhm. terus apalagi itu banyak lah ya beberapa. Mereka nggak mengonsumsi itu, lah mereka boikot siapa yang melakukan gitu. Ya umat Islam yang lain, Yang lain loh, umat umat Islam yang lain nggak mau dengerin MUI kok. Saya umat Islam, saya nggak akan dengerin MUI karena itu hanya ormas. ya itu kan satu, kan ada banyak umat Islam yang lain, Mas, Iya, kan. itu banyak berapa persen lah yang mau denger MUI, paling ya kelompok-kelompok yang konservatif itu yang di apa namanya, kantong-kantong mereka sendiri kan. Itu nggak luas dan nggak berdampak ya. Kalau kita membaca secara nasional aja di Indonesia tuh nggak besar kok, kelompok konservatif itu ya. Umat Islam besar, tapi mereka nasionalis kebanyakannya, bukan konservatif gitu ya. Jadi saya mempertanyakan gerakan-gerakan ini kalau nggak didasari oleh apa ya, sebuah ideologi yang kuat, sebuah tema yang kuat. Kan mereka tuh hanya musiman kalau lagi ada, isu-isu serangan Israel ke Palestina, wah langsung dukung galangan, di mana-mana foto Palestina. Bahkan itu dulu ACT itu kan sangat ini ya, sangat terorganisir ya sebelum diselewengkan itu anggarannya itu. Nah, itu kan banyak gitu loh. Jadi saya ingin memandang aksi-aksi boikot itu sebagai kalau nggak ada unsur yang apa ya, tepat ya, kan itu berdasarkan rumor tadi kan. Kalau memang fakta bahwa misalnya gini, perusahaan ini membangun pabrik senjata gitu ya, kemudian senjatanya dikirimkan ke Israel untuk membunuh orang Palestina. Nah, itu mungkin masih ada relevansi ya. Tapi kalau misalnya ada rumor mengatakan perusahaan ini memberikan sumbangan, ini sumbangan ya, bukan semua dananya untuk mereka, enggak. Namanya sumbangan itu kan ada banyak bentuknya ya. Dan hal yang sama juga dilakukan kepada negara Palestina gitu loh. Ya. Tapi Makanya kan begini, Mas. aneh. Iya, maksudnya kan begini, Mas. Jadi uang yang kita beli itu hasilnya itu kan sebagian disumbangkan ke Israel Ya. gitu kan. Kemudian oleh Israel dipakai untuk membunuhi warga Palestina gitu Loh loh. kan sebenarnya kalau kita pakai logika sebaliknya juga bisa terjadi. Uang yang didonasikan ke Palestina, kemudian digunakan Hamas untuk membeli rudal dari Iran untuk mengebom Israel, kan sama aja. Yang mati warga Israel juga kok, gitu loh. Itu contoh logika ya, kita samakan ya. Lalu anehnya di mana? Kan saya bilang tadi Israel tuh nggak hanya orang Yahudi isinya, ada orang Islam juga. Nah, kalau yang mati orang Islam juga di sana gimana? Apa nggak gawat gitu. Makanya kita mendudukkan konflik Israel Palestina itu sebagai konflik politik, jangan jadi konflik agama. Karena kalau sudah jadi konflik agama ada simplifikasi kayak tadi itu. Kita boikot kalau nggak dibelikan rudal untuk mengebom orang Palestina. Itu simplifikasi namanya. Hmm. Padahal kompleks, kejadian di sana itu sangat rumit gitu loh. Dan saya menganggap bahwa sebenarnya yang berperang di sana itu hanya dua kubu. Pihak Netanyahu dengan Hamas. Gitu loh. Itu Hamas itu nggak mewakili seluruh Palestina. Orang Palestina tuh sebagian menghendaki ditempuh jalan damai, dibikin dua negara gitu loh. Israel ada, Palestina ada. Sebaliknya, pihak Israel juga ada kelompok yang ingin seperti itu dari dulu. Cuman kalah dengan faksinya Netanyahu gitu. Netanyahu garis kerasnya Yahudi. Netanyahu dan Hamas ini sama-sama berkeinginan tidak mau ya, Mas, ya. Jadi Iya, nggak ada jadi dua two state betul. nation gitu ya. Jadi Netanyahu tuh seolah-olah memelihara Hamas nih supaya ada terus. Kenapa? Karena kan sekarang gosipnya Netanyahu ini korupsi, Mas. Wah, karena dia dituduh korupsi sama parlemen kan, wah bingung nih. Perang aja akhirnya kan. Dia memproklamirkan perang, akhirnya orang lupa. Nah, akhirnya kan dibom, wah orang fokus pada pertahanan kan. Padahal awalnya Netanyahu itu sudah jelas-jelas terindikasi korup. Sebaliknya Hamas juga begitu, ini juga biang kerok, Mas. Saya ingin bersikap adil ya, saya nggak ingin membela Palestina atau Israel sebagai agama ya. Saya ingin melihat sebagai konflik politik gitu. Hamas ini kan sering membuat tameng anak-anak, ibu-ibu gitu loh. Tameng manusia ya. Hmm. Oh, kalau mereka mau perang ya udahlah kalian cari lokasi kosong tembak-tembakan sendiri gitu loh. Jangan di pemukiman. Kalian mau ngerudal kamu wilayah yang netral aja. Jangan di jalur Gaza gitu loh. Nah, ini kan yang sering kali rancu ya. Akhirnya apa? Masyarakat yang nggak bersalah akhirnya jadi korban. Kita juga bingung.
Kita mau nyalain Israel misalnya, Hamasnya juga taktiknya begitu. Kita mau nggak nyalain Israel, nanti dikira membela Israel. Dia kejam juga membantu orang Palestina, kok itu kejam. Gitu kan. Itu genosida, jelas itu. Bahkan itu dikecam oleh negara Eropa, dikecam oleh Amerika. Trump sendiri ketika dia melakukan pemboman ke Iran itu ya, karena Iran sekarang melawan ke Israel ya. Itu pun tanpa kesepakatan. Karena masyarakat Amerika juga menolak agresi Israel. Mereka mau ini, udahlah berhentilah kalian ribut-ribut. Udahlah ini dibikin dua negara aja. Israel di sebelah sono, Palestina di sebelah sini. Kalian hidup damai aja, ngapain sih perang-perang, nggak jelas itu. Tapi kan ini dipelihara oleh rezimnya Netanyahu dan Hamas. Kan gitu faktanya ya. Kita nggak boleh ngomongin tentang Islam Yahudi. Kita nggak boleh ngomongin tentang Israel Palestina. Karena yang berlawanan sebenarnya faksi gitu loh. Ini yang tidak dipahami oleh MUI Ciamis. Karena dia nggak paham, pengetahuan globalnya cetek ya. Dia nggak punya kesadaran ini, dia nggak mengerti ini, makanya dibikin simplifikasi, dia menggeneralisir bahwa semua produk-produk yang menurut rumor mendukung Israel harus diboikot. Padahal nggak logis. Ada juga yang komen seperti ini, Mas. Lah, ini kan salah satu bentuk apa istilahnya itu jihad moral. Jadi kalau kamu tidak bisa berdiri bersama warga Palestina, kalau kamu tidak bisa berjuang bersama warga Palestina, setidaknya jangan ngasih kesempatan bagi orang Israel untuk membunuh mereka gitu loh, dengan membeli produk-produk itu, Mas. Ya. Yang pertama soal jihad dulu. Kan selama ini orang-orang ini, kelompok konservatif itu selalu menggaungkan soal jihad gitu ya. Bahwa mereka melabeli jihad itu sebagai sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang bahkan nggak usah pakai logika gitu ya, nabrak-nabrak. Padahal jihad sendiri itu kan sangat luas ya pengertiannya ya. Dan jihad itu nggak selalu bahwa kita itu harus mendukung konflik secara fisik gitu kan. Bisa dilakukan dengan doa. Kita kalaupun menyumbang ke Palestina, kita bukan nyumbang peluru, nyumbang makanan, nyumbang obat-obatan gitu loh. Jadi itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau kita ingin melakukan jihad pelarangan misalnya, kita harus spesifik dong fokusnya ya. Kalau memang ada perusahaan Israel, dari Israel bener nih, kan ada tuh perusahaan yang bikin teknologi tetes gitu ya. Kalaupun perusahaan itu nggak ada kaitannya dengan perang misalnya, minimal dia menyumbang anggaran untuk Israel. Misalnya gitu ya, logikanya kita cocok-cocokan aja. Apalagi perusahaan yang membuat peralatan perang, itu lebih fokus pasti digunakan untuk menindas Palestina ya. Jadi pengertian soal jihad aja oleh MUI Ciamis itu sudah kabur gitu loh. Dia memahami bahwa seolah-olah ini konflik politik ini sebagai konflik agama, maka dimaknai oleh jihad kan. Kalau saya melihat itu belum ke taraf jihad dalam pengertian perang agama ya. Kalau kita pengertiannya jihad untuk menolong sesama orang Islam ya. Tapi kalau pengertiannya ini jihad perang antar agama enggak. Karena tidak ada perang agama di sana. Itu perang politik, perang antar dua negara, bahkan antar dua faksi antara Netanyahu dengan Hamas gitu loh. Ini bukan konflik antara Yahudi dengan Islam gitu ya. Itu pertama tentang jihad. Yang kedua, saya rasa mereka juga tidak boleh membuat sebuah narasi-narasi yang cenderung palsu menurut saya, karena mereka berangkat dari rumor tadi gitu loh. Rumor kemudian dijadikan pembenaran untuk melakukan jihad. Ini lebih kacau lagi. Jihadnya sendiri nggak jelas karena itu bukan konflik agama kan. Nah, rumor sebagai kebenaran boykot tadi. Mas, mungkin itu penyegelan itu mungkin dianggap sebagai jihad mungkin, Mas. Ya, menurut MUI mungkin. Jadi aksi itu dianggap jihad gitu loh. Mendorong orang agar tidak membeli produk-produk yang mendukung Israel ya. Tapi jihadnya aja udah salah gitu. Karena itu bukan jihad gitu loh. Karena itu bukan perang. Jihad apaan sih kamu? Kecuali dia jihad untuk mendukung warga Palestina. Itu pun tidak dengan cara memboikot kan. Kamu nyumbang aja ke Palestina kalau mau. Kemudian cara jihadnya juga salah ya. Jihadnya salah, cara jihadnya juga salah. Dia tidak punya kewenangan satupun untuk melakukan penyegelan ya. Kalaupun Alfamart itu salah, bukan dia yang berhak menyegel.
gitu. Kalaupun salah ya, ini apalagi nggak punya kesalahan apa-apa dan dia menyegel, itu harusnya dipenjara, Mas. Iya. Makanya saya kadang heran kok, lah ngapain sih ini apa disebut negara hukum kalau orang-orang konservatif ini bebas berkeliaran, mentang-mentang pakai jubah, Hmm. mentang-mentang pakai sorban, kebal hukum. Enak banget Mas negara ini. Nggak boleh gitu dong. Semua orang harusnya setara di hadapan hukum. Orang ini sudah membuat kehebohan, sudah menutup, sudah merugikan Alfamart ya. Pegawainya betul mengurangi penghasilan juga kan kalau sampai ditutup kayak gitu, meskipun nggak Iya. lama ya. Iya. Kemudian ada image politik, menyebarkan rumor nggak jelas. Mereka kan harus ada rujukan. Memang ada sih fatwa MUI itu yang secara umum menyebut, mengimbau umat Islam untuk mengurangi ya atau menjauhilah produk-produk yang mendukung Israel. Tapi nggak dicantumkan jenisnya apa. Hmm. Kenapa begitu? Saya menduga MUI sendiri bingung produk mana sih yang mendukung Israel. Kalau mereka mencantumkan itu bisa dituntut kan? Buktinya mana kamu nuduh saya dukung Israel? Transfer yang mana duit ke sana? Barang yang kan sulit dibuktikan itu. Tapi kalau di media-media tuh di mana nih, di grup-grup WhatsApp itu ada banyak Mas. Apa tuh? Ini produk-produk yang mendukung Israel. Ya, Berarti itu belum valid ya? itu belum valid, itu rumor. Makanya saya heran MUI itu kan ormas besar ya, sudah lama lah yang membuat MUI kan Soeharto waktu itu kan. Karena NU Muhammadiyah terlalu susah dikendalikan, Soeharto bikin MUI kan gitu sejarahnya. Nah, saya heran kok masih ada oknum-oknum seperti MUI Ciamis itu yang nggak paham. Bahkan MUI Pusat tuh kalau nggak salah ya itu yang bikin fatwa itu MUI Pusat ya. Iya. Itu juga bikin fatwa tentang memboikot atau bukan memboikot bahasanya ya, mengurangilah ketergantungan atau konsumsi pada produk-produk Israel sebisa mungkin, semaksimal mungkin bahasanya begitu. Nah, saya menduga bahwa MUI Pusat sekalipun juga nggak memiliki pemahaman yang cukup ya tentang produk mana saja sih yang mendukung Israel. Ya. Kalau cukup pemahamannya, pasti mereka akan ditulis, oh misalnya McDonald, Starbucks misalnya contoh ya, itu kan asal nyebut saja saya ini. Mereka mungkin nggak mendukung gitu ya. Kalaupun mendukung harus ada bukti otentik gitu. Nah, dari fakta ini saja kita melihat bahwa di internal MUI sendiri juga mereka itu seperti hidup dalam sebuah imajinasi ya, sebuah hayalan bahwa di dunia saat ini umat Islam itu ditindas gitu loh. Jadi umat Islam itu sebenarnya kalah, inferior, tertinggal karena mereka nggak mampu gitu. Secara teknologi nggak mampu, secara ilmu pengetahuan nggak mampu. Begitu ada yang mampu seperti Iran, Iran tuh bagus Mas ipteknya kan. Makanya dia mengembangkan nuklir. Itu malah dianggap Syiah, menyimpang dan seterusnya. Gitu loh. Jadi umat Islam maunya gimana gitu loh. Ada juga Ahmadiyah yang dapat Nobel itu. Wah, itu sesat. Nah, ini ribet lagi ini. Artinya gini loh, kita itu terjebak pada halusinasi bahwa kita ditindas oleh umat non-muslim. Padahal bukan karena kita aja yang bego, kita nggak menguasai teknologi dan kalah. Gitu ya. Nah, kalau kamu mau ingin bersaing, kamu nggak jangan nyalah-nyalain orang. Mentalmu dibangun dulu. Kamu jangan inferior gitu loh. Kamu kalah soal iptek ya, kamu pelajari iptek dong. Kamu bangun. Kamu jangan terjebak pada rumor. Kamu terjebak pada tahayul Islam. Kan banyak banget itu tahayul-tahayul Islam itu. Kalau begini nanti begini, ini banyak lah. Itu yang membuat umat Islam mundur. Bukan karena ditindas umat lain, tapi karena kita sendiri yang nggak berkembang. Nggak mengantisipasi perkembangan zaman. Akhirnya ya itu, mundur dan tertinggal. Mas, ini terakhir nih Mas. Ya. Jadi saya membaca komentar itu Mas. Ada yang bilang begini Mas. Wah, itu coba Kang Deddy bawa mereka ke barak militer. Oh, iya. Ini ada yang komen seperti itu Ya. Mas. Ya. Gimana nih menurut Mas Kajito ini? Ya, Ciamis di Jawa Barat kan. Ya kan Ciamis di Jawa Barat kan. Jadi mereka ada yang ngetek Kang Deddy. Ya. Kang Deddy tolong bawa mereka ke barak, ke barak militer. Itu memang guyon sebenarnya. Tapi sebenarnya ada relevansinya, ada kaitannya. Karena kejadian di Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat memiliki hak ya untuk menjaga situasi kondusif. Meskipun dia nggak berhak menangkap ya, tapi dia berhak membuat imbauan gitu ya setidaknya bahwa perilaku MUI Ciamis itu menyimpang, bermasalah dan bukan perintah agama Islam. Ini dulu yang perlu ditegaskan oleh pemerintah ya. Karena kalau ini dibiarkan, aparatnya diem, pemerintah daerahnya diem gitu ya, pemuka agamanya diem, masyarakat diem, ya udah selesai.
Nggak ada hukum di Indonesia ini, mereka bisa semena-mena melakukan apapun yang mereka mau atas nama Islam. Padahal mereka bukan representasi umat Islam. MUI tidak mewakili umat Islam Indonesia. Bahkan kalau MUI dibubarkan, bubarkan aja. Oh, itu saya menganggap nggak ada faedahnya kok bagi Indonesia. Gitu loh. Kalau MUI masih membuat fatwa-fatwa nggak jelas, membuat gerakan-gerakan, aksi-aksi nggak jelas di masyarakat, menghasut dengan rumor-rumor nggak jelas, bubarkan aja. Nggak ada faedahnya itu, Mas. Ya, kita ingin umat Islam itu umat Islam yang modern, umat Islam yang toleran, yang terbuka, ya, nggak terjebak pada tahayul, pada rumor, pada kultus, ya. Kalau sudah yang ngomong ulama ini pasti benar, itu sesat pikir kan. Nah, itu yang harus kita hindari. Untuk itu saya ingin mengimbau ya kepada seluruh masyarakat, baik yang muslim maupun non muslim gitu loh, bahwa aksi-aksi kayak gini yang umat Islam yang atas nama MUI itu tidak mewakili umat Islam. Itu hanya sekelompok orang fanatik, konservatif, apalagi kalau udah ada MUI ya, itu hanya ormas. Itu tidak merepresentasikan Islam, itu tidak mewakili umat Islam Indonesia. Makanya kalau ada aksi mereka yang melanggar hukum, kecam. Tolak bersama-sama. Karena ini Indonesia, Mas. Ini bukan negara agama. Ini Indonesia kita bersama yang harus kita jaga bersama-sama agar damai dan toleran bagi semua. Kira-kira gitu, Mas. Semangat sekali, Mas. Harus semangat. Ya, terima kasih, Mas. Ya, sama-sama, Mas. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada penafsiran yang kaku dan sempit, yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain. Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.